Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadhani Ahmad. Nama saya Faisal Barefullah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait hasil dari proyek mata kuliah jaringan komputer kami. Nah, untuk yang pertama kami akan membahas bagian satu dulu dan dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk sini sendiri di kiri itu untuk lantai satu dan yang kanan lantai dua. Nah, untuk topologi sendiri kami menggunakan topologi star yang di mana topologi star itu di setiap device-nya terhubung langsung ke perangkat ininya switch-nya. Jadi pertama ini kami menghubungkan menggunakan VLAN, yang di mana VLAN 10 untuk Departemen Keuangan, VLAN 20 untuk Departemen Pemasaran, VLAN 30 untuk Departemen Pengembangan, lalu Departemen Produksi ini 40, 50, dan 60. Nah, untuk Departemen Keuangan ini terhubung menggunakan Fast Ethernet 1 sampai 5, sedangkan pemasaran 6 sampai 10, sedangkan yang pengembangan 11, Fast Ethernet 11 sampai 15. Nah, untuk produk departemen yang 11 ini dia langsung mengulang karena beda lantai, jadi Fast Ethernet kembali lagi 1 sampai 5, 10 sampai 15, dan 15 sampai 20. Oke, untuk IP ini tersendiri, di sini kami menggunakan /29. Kenapa /29? Karena untuk menyediakan 8 host yang dimana host pertama sebagai network address yang host terakhir untuk broadcast address. Nah, jadi tersisa 6 host yang dimana sudah mencukupi sekali untuk 5 perangkat ini. Nah, untuk mengeceknya kita langsung aja ke di sini atau ke IP configuration. Dapat dilihat di sini untuk di vulgarinya network address-nya 192.168.1.1. Nah, untuk IP-nya ini udah pas dengan 192, 168, 1, dan titik 2. Nah, kita dapat mengecek juga di sini. Nah, kita enable show VLAN brief. Nah, dapat lihat di sini bahwa untuk VLAN 10, 20, 30 tadi yang udah saya jelaskan tadi, di sini keuangan untuk fast Ethernet 0 sampai 5, pemasaran 6 sampai 10, dan pengembangan 11 sampai 15. Oke. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Dani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perangkat router, yang dimana perangkat router ini fungsinya untuk menghubungkan antara device atau perangkat yang ada di departemen lantai satu dan lantai dua yang pertama. Yang kedua, yaitu kami membuat eh, aturan yang bernama dengan akses internet atau internet access, yang dimana aturan itu berfungsi untuk menyeleksi perangkat departemen mana saja yang bisa terhubung ke internet. Nah, yang dimana pada studi kasus itu dijelaskan bahwa hanya departemen pemasaran saja yang terhubung ke internet. Sehingga di sini jika kita cek pada router, kemudian kita buka CLI, eh, selanjutnya kita enable dan menjalankan perintah show access list. Nah, di sini kami sudah membuat tiga aturan. Yang dimana pertama, aturan 10 itu mengizinkan IP dari VLAN 20, yaitu VLAN untuk Departemen Pemasaran. Nah, IP-nya ini berupa eh, network address-nya yaitu 1.8, dan juga yang aturan 20 itu dia menolak atau memblokir untuk IP yang berada di lantai 2, dan yang terakhir aturan 30 dia menolak semuanya, semua IP yang mencoba akses internet eh, kecuali akses yang diizinkan, yaitu aturan 10 seperti itu. Nah, selanjutnya eh, router ini digunakan untuk hubungan antara ke perangkat server, di mana perangkat server ini fungsinya itu untuk menghubungkan semua perangkat ini ke internet dengan kami melakukan mengisi IP statusnya. Nah, di sini IP statusnya itu kami isi untuk
fast Ethernet itu 203.0.11.3.113.2 dengan subnet mask ini /30 yang dimana dia hanya terhubung antara server dan router saja. Nah, kemudian untuk eh, network address-nya kami setting untuk 203.0.11.113.1. Nah, kemudian selain itu kami juga men-setting layanan DNS, yang dimana di sini kami menambahkan layanan DNS google.com dan diatur untuk IP-nya itu menyesuaikan dengan IP server yang sudah kita buat tadinya. Sehingga apabila di sini kita coba pada departemen pemasaran, PC departemen pemasaran, itu kita coba ping. Kita coba ping di command prompt, ping ke google.com. .com. Nah, baik, di sini dapat kita lihat bahwa hasil ping pada google.com itu dia berhasil, di mana di sini dibuktikan dengan keterangan reply from 203.0.113.2 dan seterusnya. Di mana ini merupakan IP statis yang kita setting pada layanan DNS server tadi. Sehingga departemen pemasaran itu dia terhubung ke internet. Sedangkan apabila kita coba di departemen lain, kita coba ping ke IP statis yang terhubung ke publik. Di sini kita coba command prompt, kita coba ping 203.0.13.2. Nah, di sini dia dapat kita lihat, walaupun tulisannya itu reply, tapi ini sebenarnya gagal. Yang dimana dibuktikan bahwa di bawah sini ada keterangan bahwa paket yang dikirimkan 4 dan gagal itu 100% atau empat-empatnya gagal. Sehingga di sini kenapa dia gagal? Karena bersangkutan dengan aturan yang sudah kita buat di router tadi, yang dimana selain IP pada departemen pemasaran, itu ketika akan mengakses internet otomatis akan diblokir atau ditolak seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita akan coba tes ping antar perangkat PC yang ada di satu departemen untuk membuktikan bahwa topologi ini sudah terhubung dengan baik. Mungkin kita coba di departemen keuangan dengan kita coba ping ke IP yang sama di departemen keuangan yaitu 192.168.1. 2345 misalkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya berhasil, yang dimana IP 1.5 ini merupakan PC keempat yang ada pada Departemen Keuangan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antar PC ini sudah terhubung dengan baik. Dan juga jika kita ingin mencoba ping ke bagian printernya, kita coba ke ping ke printer dengan IP printernya. Nah, dapat dilihat juga bahwa hasilnya berhasil sehingga tiap departemen dapat melakukan dapat terhubung ke printer yang ada di departemen tersebut masing-masing. Kemudian mungkin langkah selanjutnya kita ping antar departemen atau beda departemen. Yaitu kita coba 192.168.1 titik misalkan departemen pengembangan yaitu tik 20. Nah, dapat dilihat bahwa di sini yang berhasil hanya 3 paket data saja, 3 paket yang terkirim saja yang berhasil. Sedangkan yang pertama itu request timeout. Nah, untuk hal ini alasannya adalah karena eh, bahasa kasarnya paket pertama itu dikorbankan untuk PC kita ini mencari tahu kira-kira alamat yang kita cari itu di mana, sehingga paket pertama itu dikorbankan, dan ketika paket pertama sudah dikorbankan selanjutnya otomatis sudah tahu alamatnya di mana, sehingga paket kedua, tiga, dan empat ini dinyatakan berhasil. Baik, sekian untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan ke bagian sniffing.
Baik, selanjutnya kami akan lanjut ke pembahasan bagian 2. Nah, yang dimana di sini kami akan melakukan sniffing dengan menggunakan Ubuntu Server dan Wireshark. Nah, Ubuntu Server digunakan untuk sebagai yang diserang dan Wireshark itu digunakan untuk membaca datanya. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita akan login dulu ke Linux server, yang dimana kita akan masukkan, yaitu kita masukkan passwordnya. Oke, setelah masuk, kita akan cek dulu ya config untuk mengetahui eh, IP. Jadi pada saat ini berapa dilihat 192, kita langsung buka saja di sini. Di sini bagian IP dot kita gunakan saja HTTP karena dia akan mengakses HTTP dan HTTP IP dot ADR DR addressnya sama dengan IP tadi 192 titik titik 168 titik 128 titik 72. Oke, ini ntar akan tampil di sini. Jadi selanjutnya kita ketika seseorang itu akan mengakses sebuah HTTP, contohnya HTTP tes php.com web.com slash login php. Maka link sini akan dapat dia misalkan ini akan login dengan nama Faiz dan passwordnya password 123. So login kan. Oke, udah. Lalu kita akan melihat di bagian Wireshark. Nah, di bagian Wireshark ini ada beberapa eh, HTTP protokol di mana HTTP ini kita sudah filterkan. Nah, dapat dilihat di sini ada get, post, dan ini. Nah, orang ini dapat melihat ya user info.php. Langsung klik kanan, follow HTTP stringnya. Nah, pada di sini akan tampil. Nih, dia dapat melihat bahwa username yang dimasukkan itu Faiz dan passwordnya password 123. Ini yang dimaksud dengan sniffing itu tersendiri. Jadi dia mengambil yang bagian post tadi, maka akan dapat dilihat seperti tadi. Nah, mungkin untuk penjelasan pertanyaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin saya akan menjawab kenapa di sini eh, aktivitas korban itu bisa terdeteksi oleh penyerang. Nah, jadi alasan yang pertama yaitu adalah karena eh, laptop atau perangkat penyerang dan korban itu memiliki jaringan yang sama atau WiFi yang sama. Sehingga itu dapat terserang. Terus yang kedua, sniffing itu dia membaca semua lalu lintas broadcast atau unicast dalam jaringan. Dan yang ketiga yaitu apabila jaringan menggunakan hop atau mode promiskuitas, maka website bisa membaca paket dari semua host. Dan yang terakhir yaitu situs web yang diakses itu tidak menggunakan HTTPS atau dia hanya bersifat teks biasa sehingga datanya bisa dibaca seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat juga ada time-nya dan juga ada nomornya, ada source-nya destination HTTP. Ini HTTP juga bisa dilihat, bisa difilter juga. Misalnya kalau kita hapus seluruhnya juga banyak di sini, tidak hanya HTTP tapi ada TCP, ada DNS juga, ada yang lainnya. Dan juga kita bisa melihat eh, number-number isi-isinya di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ada langkah-langkah pencegahan dari serangan sniffing. Jadi, kenapa tadi bisa dilihat? Karena dia mengakses
HTTP yang tidak ada secure-nya atau HTTPS yang dimana secure. Jadi kalau HTTPS itu dia datanya transkripsi, lalu juga yang kedua kita bisa menggunakan VPN untuk mengenskripsi seluruh lalu lintasnya. Lalu dapat menggunakan switch bukan hub untuk jaringan LAN. Nah, jadi lalu yang terakhir pada komputer itu juga dapat mengaktifkan firewall serta juga mengaktifkan port security-nya. Mungkin itu saja untuk simulasi sniffing dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.